Dan saya juga datang dengan Ketua Umum Pencaksilat NU Pagar Nusa. Nih, itu anak buahnya bisa makan beling. Kalau dia rel kereta api jadi makan kalau dia. Makan nasi. Ibu-ibu sekalian, saya bangga. Oh iya, Ustaz Abdul Razak, Ketua NU, yang ganteng ini. Mudah-mudahan diberi kekuatan lahir batin oleh Allah. Setiap akhir bulan kepalanya diukur. Insya Allah ada bohong, nggak usah takut. Kalau di Indonesia, ibu muslimat melakukan aktivitas dengan banyak dan baik, saya tidak heran. Tapi kalau di Hong Kong, di luar negeri, ibu-ibu semua masih aktif berorganisasi, berkumpul, membangun sebuah aktivitas keumatan. Ini luar biasa. Ya, kalau kita tidak heran. Kalau di Hong Kong, di sini semua sebenarnya punya pekerjaan kan yang melelahkan. Hari Minggu sebenarnya leyeh-leyeh, boleh dong. Istirahat, santai-santai, tapi masih semangat berkumpul di tempat ini dalam rangka membangun, mewujudkan solidariti, persaudaraan sesama umat muslimah. Ini hal yang luar biasa. Oleh karena itu, harapan saya ke depan, insya Allah NU dan muslimat NU segera kelihatan sekali peranannya, manfaatnya untuk membangun budaya, martabat, mencerdaskan warga NU, warga muslimat NU yang ada di Hong Kong, insya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, jangan tanya surat apa, ayat nomor berapa, ya saya nggak hafal. Bukan saya nggak hafal, Bu. Golek ono dewe. Cari tayangan sorangan, cari sendiri. Kayak akun banget saya tunjukkan nomor ayat, nama surat, cari sendiri. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan. Dengarkan Bu, ngomong ketemu, dengarkan Bu ya. Allah menjadikan kita semua, kata Allah, saya menjadikan kamu semua sebagai umat, kelompok, orang banyak, masyarakat. Maka disebut umat. Bukan hanya untuk sendiri-sendiri, bukan hanya untuk kepentingan individu, bukan untuk membangun dirinya sendiri, tapi yang harus diwujudkan adalah umat, dan umat itu harus bermanfaat, berperan untuk kehidupan. Maka kita orang santri, orang Islam yang santri, umatnya adalah ahli sunnah wal jamaah, yang organisasi namanya Nahdlatul Ulama, madhabnya ahli sunnah wal jamaah, organisasi namanya Nahdlatul, dalam rangka menjalankan perintah Allah agar kita membangun umat, bukan hanya membangun awake dhewe, bukan hanya membangun dirinya sendiri, tapi harus membangun umat. Nah, Rasulullah SAW 15 abad yang lalu, ini bikin begini otaknya, yang karakter bikin seperti ini, kadang besar dan kecil, maklum make kayak ini nih udah.
Rasulullah SAW 15 abad yang lalu di tengah-tengah masyarakat yang biadab jahiliyah, kalau punya anak istri dikubur hidup-hidup, kalau bapaknya mati, ibunya masih agak cantik, agak beres, diambil oleh anaknya sendiri, jahiliyah namanya. Tidak ada persatuan, tidak ada keumatan, hidup bersuku-suku sendiri-sendiri, satu sama lain bermusuhan. Kalau udah perang puluhan tahun gak akan berhenti konfliknya. Itu orang Arab. Sekarang ada gitu juga ya. Ini cari Arab yang dulu daripada. Nabi Muhammad berhasil membangun sebuah kebersamaan namanya umat Islam. Sebelumnya gak ada. Orang Arab mau kumpul gak ada. Orang Arab senangnya perang antar suku, akan berkesudahan dulu zaman jahiliyah. Ya sekarang agak mirip-mirip itu pada agama dari Islam. Dan Nabi Muhammad membangun masyarakat yang jahiliyah primitif, biadab, cerdaskan, diberi pencerahan, kemudian dibentuk sebuah umat namanya umat Islam. Paham tidak? Paham. Jadi pembentukan keumatan organisasi ini merupakan perintah Al-Quran. Kita tidak boleh hidup sendiri-sendiri, tidak hanya mementingkan dirinya. Misalkan, yang penting saya dan anak saya kenyang, tetangga teman karep-karepmu kono, gak boleh. Yang kedua, yang penting saya, anak saya, menantu saya, keponakan saya, keluarga saya sehat. Tetangga orang lain mau penyakitan, mau apa? Stroke, mau lumpuh, bukan urusan saya. Tidak boleh. Atau yang penting keluarga saya dan keluarga saya cerdas, sarjana. Tetangga saya, teman, mau anaknya bodoh-bodoh, bukan urusan saya. Tidak boleh. Atau terakhir, yang penting saya, anak saya perilakunya baik, sholat, ibadah, jujur, amanah, kalau ngomong benar, gak pernah bohong, gak nakal, gak macem-macem. Yang penting saya dan anak saya. Tetangga orang lain masa bodoh, bukan urusan saya. Boleh gak? Tidak. Jadi harus, keumatan artinya harus sejahtera bersama, cerdas bersama, sehat bersama, dan terakhir soleh bersama. Enggak orang segini, sejahtera semua, gak ada yang miskin, sehat semua, gak ada yang sakit. Sedikit gak apa-apa, kalau panu, kadas, kurang gak apa-apa. Cerdas semua, minimal tamatan SMA kan. Yang terakhir nanti anaknya ibu harus cerdas. Sekarang udah, yang penting saya rezeki dulu untuk anak. Yang terakhir nih, soleh semua. Soleha semua. Amin. Ibadahnya rajin. Amin. Akhlaknya mulia. Amin. Jujur, amanah. Amin. Bisa dipercaya. Amin. Tidak selingkuh. Amin. Enggak selingkuh, enggak. Terlanjur amin. Jadi yang paling penting membangun keumatan empat itu. Membangun kebersamaan di bidang ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan budaya, akhlak, agama, kesalehan. Gitu ya? Paham? Kalau udah paham saya ulangi, kalau paham saya lanjutkan. Paham. Lanjut. Terus saya kurang tadi, umat yang seperti apa yang Allah kehendaki? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato.
Tidak hanya umat juga enggak. Umat yang seperti apa? Umat yang bagaimana yang Allah hendaki? Ummatan wasaton. Apa? Apa artinya? Umat yang modern. Iya, wasaton modern maksudnya moderat. Wasatiyah, wasaton, moderat. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. tidak radikal, tidak liberal, tidak kaku, tapi juga tidak liar. Nah, tengah. Wasaton tengah. Itu bahasa Jawa tengah-tengah. Bahasa terjemah yang benar adalah moderat, modern, yang maknanya tengah. Terus tengah-tengah sekarang Islam. Jadi yang Allah kehendaki umat yang digerakkan oleh Allah itu agar kita membentuk umat yang modern. Yang apa? Modern. Ya paham? Paham? Supaya kita menjadi umat yang wasaton, syaratnya harus cerdas, harus berilmu. Coba kalau kelompok radikal yang tukang bom itu butuh pinter nggak? Aduh, nggak bisa nih. Nggak butuh pinter. Datang presiden bom bisa. Atau yang liberal, nggak beriman, tidak beribadah, bebas sebebas-bebasnya, hubungannya bebas, dan terikat dengan norma, dengan akhlak, dengan agama. Butuh cerdas nggak? Enggak. Yang berperilaku bebas butuh cerdas tidak? Orang berperilaku bebas butuh cerdas tidak? Tidak. Orang berperilaku radikal butuh cerdas tidak? Kita yang butuh cerdas. Kita yang butuh cerdas, yaitu yang wasaton. Gimana cerdasnya? Cerdasnya gimana cerdasnya? Cerdasnya adalah, nih cerdasnya nih, Ini dunia bukan. menggabungkan antara agama dan budaya. Antara agama dan agama itu dari langit, wahyu dari Tuhan, budaya ini dari manusia. Kecerdasan manusia namanya budaya. Paham ya? Apa yang kita gagas, kita kreativitas kita disebut namanya budaya. Nah, yang datang dari langit, wahyu namanya. Ya, gimana caranya agama menyatu dengan budaya? Ini butuh cerdas. Kalau nggak cerdas nggak bisa. Kalau tidak begitu, radikal nantinya. Nanti dikira kalau agama harus begini, kalau begini bukan, salah, bid'ah, dolal, final, sesat, neraka, musyrik. Kalau seperti ini, itu adalah orang tidak berbudaya, hanya beragama namanya. Paham tidak? Paham tidak? Saya ngejak beragama, harus pakai gamis, harus memilih jenggot, harus senjata hitam. Itu kan Arab, orang Arab. Masa orang Trenggalek, Pacitan harus kayak gitu pakaiannya. Itu namanya hanya menganggap agama tidak dengan budaya. Atau sebaliknya, budayanya saja diambil, tapi tidak beragama. Itu juga salah. Yang benar bagaimana? Hanya benar. Yang benar menyatukan antara agama dan budaya. Nilai-nilai ajar Allah dari langit yang universal menyatu dengan kecerdasan manusia. Contoh, gampangnya contoh cepat contoh ben paham. Baju batik ini agama atau budaya? Budaya. Paham, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pakai untuk sholat. Itu namanya budaya untuk agama. Nah, kalau ada orang mati, dulu sebelum agama Islam datang, dimelekin apa dimelekin tuh? Jangan tidur, keluarganya jangan tidur sampai 3 hari
hari, 40 hari, 100 hari, setiap tahun sekali. Namanya budaya apa agama? Budaya. Oleh ulama-ulama pendiri NU tidak dihilangkan, tapi isinya diganti. Yang tadinya melekat itu pakai remi, gaplek, atau minimal gedabrus, apa? Omong kosong, hanya ngobrol. Oleh ulama diisi dengan tahlilan, istighfar, tahmid, tasbih, maca yasin, kulhu. Bagus gak itu? Bagus. Budaya diisi dengan Agama. Ya Allah, paham. Saya kira gak cerdas ya. Alhamdulillah. Orang laut, kalau supaya ikannya banyak hasilnya, ada perayaan namanya Nadran, ya? Nah, super laut. Sedekah laut, ani, yang Nadran sedekah laut. Nanti mau kepala kerbau, dinaikin ke getek, kasih apel, kembang-kembang dihanyut ke tengah laut. Itu namanya syukuran oleh kiai tidak dilarang, asal diisi dengan istighotah, sholawatan, baca Quran. Bagus tidak? Sedekah bumi atau menjemput Dewi Sri. Jadi Tuhan yang menjaga tanaman itu perempuan, Dewi cantik, tapi Dewi Sri. Itu kalau mau panen juga padi mulin, diadakan upacara supaya Dewi Sri-nya menjaga tanaman, jangan sampai gagal panennya. Itu sebelum agama Islam itu. Oleh para ulama tidak dilarang, tapi isinya bukan hanya sekedar menghormati Dewi Sri, tapi dengan istighotah, sholawatan, istighfar, baca doa kepada Allah, bukan kepada Dewi Sri, bukan. Mintanya kepada Allah, kepada Dewi Sri. Namanya aja asal Dewi Sri, tapi doanya udah kepada Allah. Baik tidak? Baik. Apa ada zaman Nabi kayak gitu? Ada. Oh, enggak ada. Udah selesai saya ngomong udah bilang nggak ada. Para sahabat Nabi menyebarkan agama Islam ke arah timur. Masuk namanya negara Persia. Apa? Persia. Dan Iran sekitarnya, Iran, Afghanistan, apa itu Persia. Agamanya Majusi atau Zoroaster. Kitab sucinya namanya Avesta Sandinista. Sampai ke Persia, sahabat Nabi ini melihat ada bangunan tinggi 10 meter, 12 meter. Sahabat saling tanya satu sama lain, "Iko, betul ini? Nami teh?" Sahabat sudah berapa kali. Yang satu lagi orang Jawa, "Iko, betul ini? Apa sih ini? Mahal dah. Ada bangunan tinggi." Setelah di Mekah nggak ada, di Madinah tidak ada, baru tahu ada bangunan tinggi ini. Setelah dilihat di atas bangunan itu, di atasnya ada api, apinya disembah. Agama namanya apa? Agama apa namanya? Majusi, nyembah api. Api yang taruh di atas. Apa kata sahabat? Memberi nama bangunan tinggi itu. Oh, bahasa Arab ini bahasa Arab, Bu. Hadihi manarah. Ini menara ini. Menara ini. Mananya apa menara itu? Tempatnya api. Narun api. Manara tempatnya sujud masjid. Sholat musola tempatnya sholat, tempatnya sujud, masjid, tempatnya api, manaro. Nah, oleh sahabat tidak dibongkar, nggak dibongkar. Wah, ini nggak Islam ini, bongkar nih. Nggak gitu tuh. Kalau sekarang barangkali yang radikal gitu barangkali. Ini nggak Islam ini, bongkar nih. Wah, bid'ah ini. Enggak.
oleh sahabat tidak dibongkar, dilestarikan. Yang dibuang apanya? Apinya. Akhirnya malah setiap masjid harus ada menara untuk tempat adzan. Dulu belum ada sound system, kalau adzan naik supaya orang suaranya kemana-mana lah, supaya jauh suaranya. Suaranya keras, naik dari atas adzan setiap waktu melalui menara. Apa menara artinya? Tempat api. Sekarang ada apinya tidak? Tidak. Yang ada apa? Baik apa salah? Baik. Bid'ah itu bid'ah? Sama dengan tadi itu. Sama dengan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 10 hari baca doa untuk orang mati. 3 hari 7 harinya bukan dari Arab, tapi bacaannya dari Rasulullah. Istighfar, tahlil, takbir, tasbih. Masa jelek? Baca Yasin, baca Qul, masa jelek? Paham tuh? Jadi, nih kesimpulannya, menara itu datangnya dari agama Majusi, bukan dari Mekah, bukan dari Madinah. Nah, satu lagi, sekalian contoh yang banyak sekalian dan paham. Sahabat menyebarkan Islam ke barat, arah barat. Di perbatasan Romawi melihat ada bangunan pakainya kubah, gereja pakainya kubah. Masuk, di dalamnya nggak pakai tiang. Nih kayak ini nggak pakai tiang, pakai kubah kan nggak pakai tiang. Apa kata sahabat? Ini untuk masjid sangat baik sekali, supaya sholat baris sholatnya tidak putus. Ada tiang kan putus ya? Baru tiangnya banyak, putus-putus sholat barisnya. Jadi bangun masjid pakai kubah, niru gereja dari Romawi. Kubah itu bukan dari Mekah, bukan dari Madinah. Kubah dari mana? Romawi. Tapi untuk masjid bagus sama jelek? Bagus. Menara dari mana? Dari Majusi. Tapi sekarang tidak ada apinya, namanya tetap tempatnya api. Sekarang nggak ada apinya, malah untuk azan. Bagus apa? Bid'ah? Bagus. Neraka? Bagus. Paham? Paham. Itu namanya budaya penyatu dengan Agama. Ini orang cerdas yang diberi. Ada orang sesajen, kan sadar dia? Tahu. Nasi sekepel di pojok rumah. Ada belambang merah, ada cabai merah. Ada Kiai ini. lewat, kata Kiai, apa ini? Sesajen Kiai. Untuk apa? Mengusir roh jahat. Berbayangan di jumit Balaspati, kuntilanak, babi ngepet, supaya lari saja. Film nih. Nggak datang ke rumah saya. Kata Kiainya, supaya babi ngepetnya larinya jauh, nggak datang lagi, potong kambing satu, masak beras 15 kilo. Ya, potong kambing, masak beras, lapor Kiai, sudah jadi 30 piring nasi, 30 lauk lah, 30 daging itu, 30 mangkok. Ditaruh di pojok mana saja Kiai? Kata Kiainya, bukan ditaruh di pojok, dimakan oleh tetangga, oleh teman, terutama fakir miskin, anak yatim piatu. Tapi sebelum makan, minta dulu pada Allah, berdoa. Minta apa itu? Agar kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, kerjaanmu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi Masuk akal juga tapi ya. maka namanya Selamatan. Alias benduren. luar biasa Kiai dulu ini. Jadi kok melihat ada sesajen tendang
apa ini, musyrik, bid'ah, raka ini. Wah, gak jadi Islam, lari malah itu. Paham? Apalagi masuk masjid, masuk musola, kakinya harus dicuci, harus bersih. Kadang-kadang orang kan banyak kotor, malas. Jangan dulu malas nih nyuci kaki itu. Padahal masuk masjid harus bersih. Kalau zaman sekarang ada tulisan batas suci, lepas sepatu dan sandal, gitu ya? Ya. Banget ya ibu. Kalau kiai dulu tidak. Coba ada masih ingat gak? Masih ada ingat gak? Di depan masjid atau musola ada air. Ya. Tapi masuk ke masjid kakinya mau nggak mau nyemplung air. Tapi sudah mulai jarang musola kayak gitu. Dulu kayak gitu. Musola di kampung-kampung tuh ada air, di dalamnya ada apa? Ada besinya ya Pak. Jadi nanti kita ngicap dulu yang ada airnya itu. Mau tidak mau kakinya jadi bersih. Apa itu Nabi ngajar gitu? Enggak. Boleh Nabi nggak ada di Mekah Madinah nggak ada. Tapi baik apa jelek? Baik. Itu namanya agama menyatu dengan budaya. Orang tenteng nggak dengan ini. Maka kalau tawassut harus cerdas. Setelah Nabi Muhammad 8 tahun di Madinah, mendirikan negara Madinah, negara yang modern. Madinah artinya negara yang maju, civilized. Kalau kemajuan di bidang agama, budaya, akhlak, moral, namanya takofah, syaratnya. Kemajuan di bidang ekonomi, welfare, namanya hadarah. Dua-duanya maju, namanya Madinah. Kalau ada negara maju ekonominya, maju budayanya, agamanya, moralnya, namanya Madinah. Apa Hongkong? Nggak tahu Hongkong barangkali contohnya. Madinah namanya ini. Keadilan, tertib, disiplin, agamanya maju juga, moralnya maju juga, dari Madinah. Udah. Setelah Nabi Muhammad SAW 8 tahun di Madinah, berangkat ke Mekah bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Dulu waktu hijrah lari dari Mekah dengan rasa takut, sembunyi-sembunyi. Sekarang kembali ke Mekah setelah 8 tahun dengan pengikut 15.000. Bawa senjata lengkap. Waktu lari 8 tahun yang lalu hijrah, takut-takutan, sembunyi dulu. Jangan sampai ketahuan orang malam-malam. Sekarang Nabi Muhammad sudah besar, sudah kuat, yang punya banyak, tentaranya 15.000. Pulang kembali ke Mekah. Bangga dongeng mana ini? Bangga dongeng ini. Sebelum masuk kota Mekah, berkemah dulu di luar kota. Malam-malam semua menyalakan obor. Orang pemimpin Mekah namanya Abu Sufyan, yang namanya Abbas, Sayyidina Abbas, namanya Nabi belum Islam waktu itu, belum masuk Islam dulu. Melihat dari atas bukit atau dari atas ya dataran tinggi lah. Buat orang Muhammad, pasukannya 15.000, senjatanya lengkap. Wah udah, Mekah besok banjir darah, Mekah besok hangus, Mekah besok mati semua lah berdiri Muhammad balas dendam ini. Mereka merasa banyak salahnya. Dulu kan nyiksa Nabi Muhammad, membunuh beberapa sahabat kan, nyiksa Sayyidina Bilal, bunuh sahabat Abd Yasir, bunuh ibu Yasir namanya Sumayyah. Banyak sahabat disiksa. Nabi sendiri sering habis sholat dibrakin apa? Wadiknya unta apa? Perutnya unta, kepalanya. Pernah juga keluar dari pintu ada duri yang masang istrinya Abu Lahab, namanya Ummu Jamil. Ya. Muhammad sekarang kembali dengan pasukan 15.000 bersenjata lengkap, gagah. Udah. Besok Mekah habis, besok Mekah hangus, besok Mekah berdarah-darah. Ketakutan orang Mekah. Begitu besoknya masuk, ada memang sahabat yang mengatakan begini sebagian kecil,
Al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari balas dendam. Yang dulu bunuh kita bunuh lagi, yang dulu nyiksa kita siksa lagi, yang dulu merkosa Nabi kaget. Siapa itu? Siapa itu? Salah, jangan. Coba stop itu, yang ngomong itu stop tuh. Itu Banser Madura itu dia itu. Ganti. Bukan yaumul malhamah, yaumul marhamah. Apa? Yaumul yaumul marhamah. Apa? Bukan hari balas dendam. Hari ini hari kita kembali memperkuat silaturahim, memperkuat tali persaudaraan, namanya marhamah, rekonsiliasi kalau bahasa sekarang. Kenapa? Penduduk kota Mekah itu dengan Nabi Muhammad famili semua, suku Quraisy. Ya, famili semua Nabi Muhammad dari suku Quraisy kok. Jadi ayo, hari ini bukan balas dendam, hari ini bukan saling bermusuhan. Ayo kita menjadi satu lagi, kita saudara semuanya. Saya maafkan semua. Ngomongnya gitu, nggak ngomong ini, nggak ngomong yang Islam saya maafkan ya, yang nggak Islam nggak. Begitu nggak ada bahasa. Kalau masuk Islam saya maafkan, kalau enggak loh, enggak. Pokoknya semua penduduk Mekah saya maafkan semuanya. Marhamah. Hanya dengan begitu, hanya dengan Nabi Muhammad memaafkan, tidak usah ngomong al-Islam, tidak ngomong begitu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi. Dengan live notice. Apalnya, lihat Muhammad. Kamu lihat Muhammad. Orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Lihat Muhammad tuh, kamu lihat sendiri. Wa ra'aitan nas. Kamu lihat manusia berbondong masuk Islam. Tidak usah diajak ayo Islam. Apalagi pada pentung, enggak. Boleh pakai sweeping, enggak. Boleh apalagi pakai ancaman, tidak. Hanya Nabi Muhammad memaafkan. Orang Mekah masuk Islam. Bangga, dongeng bangga. Dia bukan hanya dongeng ngomong kosong, hiburan sebelum tidur, bukan. Ini ada faedahnya menceritakan begini. Nabi Muhammad memaafkan seluruh penduduk kota Mekah yang dulu memusuhi, yang dulu menyakiti, yang dulu mengusir, yang dulu bahkan membunuh beberapa sahabat. Tidak ada balas dendam. Hanya dengan akhlaknya seperti itu, orang Mekah masuk Islam. Sampai-sampai Allah memuji. Jadi Al-Quran Allah memuji akhlaknya Nabi Muhammad. Coba, yang muji siapa yang muji? Allah. Kalau yang muji cuma Allah, saya dipuji sampai ada nggak bangga nggak apa. Saya dipuji sampai ini muji aku. Misalkan ibu segini nih muji cuma dengan saya. Pintar, cerdas. Nggak gede, nggak bikin saya besar, nggak. Mesti muji berdoa raku. Yang muji sama dengan saya. Atau sebaliknya, segini mencaci maki saya semua, jelek-jelekin saya semua. Alah, nggak bikin saya minder, nggak bikin saya takut, nggak bikin saya kecil hati. Kenapa? Karena membuli saya, menghina saya, sama dengan saya. Apa bedanya? Tapi Rasulullah dengan memaafkan orang Mekah, yang muji siapa tadi? Allah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Karena kamu santun Muhammad,
karena kamu pemaaf Muhammad, maka mereka berbondong-bondong simpati pada kamu. Lintalahum, karena mereka sangat simpati pada kamu, masuk Islam semua Muhammad. Walaupun tafadhal ghalidul qalbi, kalau kamu sombong, kalau kamu kasar, kalau kamu keras, apalagi teror, apalagi kalau kamu radikal, kalau kamu ekstrim, kalau kamu jadi teroris, lan faddu min haulik, niscaya mereka lari meninggalkan kamu, bahkan benci agama Islam. Tapi kamu santun Muhammad, kamu pemaaf, kamu lembut, kamu halus, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Tuh, akhirnya Nabi Muhammad. Seperti saya menjadi calon bus. Di sini ada terminal bus calonnya, enggak ada ya? Kalau di Indonesia ada ya? Iya. Kalau di Indonesia ada kan? Ada. Dari Kampung Rambutan, Lebak Bulus, atau Cakung, ada terminal bus. Saya dari Calo, misalkan, ayo naik bus, saya naik bus ini nih, busnya baru seminggu, mesinnya Mercy, full AC, ada videonya, ada toiletnya, ada nasi kotaknya lah, snacknya. Ayo, harga sama dengan yang lain, supirnya pinter, Jakarta Surabaya 4 jam. Misalkan orang tertarik. Nah kalau saya macam ini nih, ayo bis saya bagus, supirnya pinter, full AC, toilet, ada snack, ada filmnya, nanti videonya. Ayo, kalau enggak, saya gebukin kamu kalau nggak mau ikut. Jadi naik bis itu enggak? Saya mau, ayo naik bis saya. Kalau enggak, saya gebukin. Bisanya bagus ini. Kan ada jamaah. Bisanya bagus. Rupanya kamu mau naik bis itu ya? Yang jelek itu ya? Bakar bisnya nanti. Boleh kamu itu? Nah, cara gitu. Ayo Islam agama yang bagus, agama sempurna. Supirnya Nabi Muhammad, Nabi yang paling utama. Nggak mau masuk Islam, saya gebukin kamu. Rupanya kamu mau Kristen ya? Saya bakar gerejanya nanti. Tertarik orang ngomong kayak gitu. Sama dengan mengajak naik bis tadi. Bersama dengan BNI lah. Ayo apa? Nabung BNI, dengan bahasa yang halus, ya tertarik. Ayo, nabung BNI. Kalau enggak, saya gebukin kamu. Kalau kamu mau nabungnya di sana ya, saya bakar nanti itu bank itu. Ya orang halus semua kan. Oleh karena itu, agama Islam, Nabi Muhammad mengajarkan kita ini apa namanya? Akhlakul karimah. Percuma sholat, percuma pakai jilbab, percuma baca Quran, percuma umrah tiap minggu, percuma haji tiap tahun. Kalau dengan tetangga jelek, dengan teman fitnah, dengan teman hasud, peliknya ya bakal baruan, peliknya sombong, hasud, dengki, fitnah, suudzon, negative thinking, inginnya bikin onar, bikin resah, bikin pecah, inginnya ini percuma ibadah kita. Karena apa? Merusak persatuan umat. Ada perintah Allah tadi kita harus umat yang kuat dan bergerak. Ya, contoh sekarang orang Papua, mohon maaf, orang Papua, orang Afrika lah, kulitnya hitam, ya kan? Terus ibu bilang, kulit itu jelek, boleh tidak? Kulit itu jelek banget sih. Nih, saya nih, bagus kuning atau halus nih kulit saya. Pasar hitam, boleh tidak? Berarti menghina warna kulit tidak boleh. Sekarang mendengar orang Papua ngomong satu sama lain dengan temannya, didengar kok nggak enak rasanya. Bahasa nggak enak, jelek kayak gitu. Nih, bahasa Jawa bagus, bahasa Jogja nih halus nih. Bahasa kayak gitu. Boleh tidak menghina bahasa orang? Menghina lisan orang? Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum min ayatillah. Perbedaan warna kulit
perbedaan lisan bahasa, salah satu ayat kekuasaannya Allah. Paham? Paham. Nah, satu lagi, kalau paham satu lagi nih. Kalau paham satu lagi. Lagi saya ulangi. Menghina warna kulit orang boleh tidak? Tidak. Menghina bahasa lisan, percakapan orang yang dianggap jelek boleh tidak? Tidak. Kalau yang bilang tidak, mantap. Saya satu lagi. Menghina agama orang yang tidak sama dengan agama kita boleh tidak? Tidak. Sudah paham pun. Ini NKBWS. Agama Kristen jelek boleh tidak? Tidak. Menghina Apa? Ahok nggak boleh ya, Pak? Apa? Menghina Ahok nggak boleh ya, Pak? Oh, sebenarnya bisa loh. Masih panjang, ngomongnya masih panjang dulu. Ahok pasal kecil, kalau Ahok pasal kecil. Ini menghina agama tidak boleh. Nabi Muhammad tidak menghina orang yang menyembah berhala. Memaafkan. Apakah kita tidak wajib dakwah? Wajib. Mengajak, ya. Tapi mengajak dakwah itu, tadi itu kembali ke tadi contoh calon bis tadi. Kalau yang ditawarkan itu barangnya bagus, cara menawarkannya harus dengan man kana amruhu ma'rufan falyakun bima'rufin. Barang siapa mengajak ke barang yang baik, harus dengan cara yang baik. Tadi yang nawarkan naik bis tadi contohnya, nawarkan orang supaya nabungnya ke BNI semua, percaya pada BNI sini dengan halus. Apanya? Bahwa iklannya dengan menarik, tapi dengan ngancam, kali semua. Coba. Sekarang di Timur Tengah, Afghanistan 100% Muslim agamanya. Non Muslim nggak ada itu. Perang terus. Kira-kira menariknya sama orang lain? Begitu Islam ya. Begitu sih Islam tuh. Irak yang Irak itu non Muslimnya banyak. Non Muslim ada 12%. Irak Yahudi dan Kristen ada. Yang perang ini orang Islam saja, yang lain cuma nonton itu. Sudah lebih dari 1,5 juta nyawa menghilang di Irak. Semenjak tahun 2006 Saddam Hussein digantung, dari situ bom meledak terus, pembunuhan perang saudara. Tambah ada ISIS tambahan. Di Suriah sudah 500.000, 600.000 yang lari keluar, sudah 5 juta lari keluar negara-negaranya. Yang perang sesama Islam, ulama besar namanya Syekh Said Ramadan Al-Buti sedang ngajar tafsir di masjid, dibom, dia mati di bom. Syekh Saidnya mati, jamaahnya mati semua. Coba ngebom masjid lagi ngaji tafsir. Di Afghanistan, adiknya Presiden Hamid Karzai lagi sholat Idul Adha dibom, dia mati di bom. Lagi sholat kiblat di Jakarta, Masjid Fatahillah Jakarta Barat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ambil celurit, sebelahnya polisi sholat. Serang. Yang satu lukanya parah, masih di rumah sakit sampai sekarang. Yang satu ringan, pakai celurit. Nah, sholat itu asal. Ini kan sebenarnya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Pas sholat bocor itu sebenarnya malah ambil celurit nusuk yang sebelah karena ini polisi kan tauhid katanya. Bener apa tidak kayak gitu? Tidak. Islam apa itu? Islam apa kayak gitu? Oleh karena itu saya mohon, ini ada di Hongkong ada yang radikal, yang ketangkep namanya Dian Novi, desa Bakung Jamblang Cirebon, dari rumah saya 5 kilo kali. Ini dari Hongkong ini, yang mau ngebom, bawa bom panci mau ngebom istana itu. Apa? Barangkali temannya, sahabatnya ya.
Gurunya mana? Anak kami kan baik-baik. Masya Allah. Jadi saya omongkan supaya kita ini baik. Nah, jadi kalau melihat Islam di Timur Tengah, kita ini malu, sedih dan malu. Masa Islam kayak gitu? Apa Nabi Muhammad ngajar kayak gitu? Suatu ketika ada orang namanya Al-Hasin. Siapa namanya? Al-Hasin. Al-Khazraji. Punya anak sahabat ini, sahabat. Punya anak tidak mau masuk Islam. Anaknya nggak mau masuk Islam. Akhirnya mengancam. Kamu nggak mau masuk Islam ya? Sudah saya beri waktu supaya berpikir, tetap nggak mau masuk Islam. Saya bunuh kamu kalau mau masuk Islam. Begitu ada ayah ngancam anak, turun ayat Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak boleh ada kekerasan dalam agama. Itu asal mula turun ayat itu, konteksnya turun ayat itu, ada seorang ayah ngancam anak. Apalagi bukan ayahnya, bukan pamannya, bukan ayah saja tidak boleh ngancam anaknya dengan agama. Anaknya nggak mau masuk Islam, diancam, awas kamu masuk Islam, saya bunuh kamu. Nggak boleh. Ayah kepada Untuk itu agama Islam. Waktu Nabi Muhammad menjadi kepala negara di Madinah, penduduk kota Madinah ada Muslim, ada non-Muslim. Yang non-Muslim beragama Yahudi, 3 suku, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Diberlakukan oleh Nabi Muhammad sama, tidak dibeda-bedakan. Suatu ketika ada orang Islam bertengkar, bunuh orang Yahudi, lupa nggak sengaja bunuh sampai mati. Nabi mengatakan, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuh wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non-Muslim, barang siapa membunuh Non-Muslim. non-Muslim, bukan Muslim, bukan. Barang siapa membunuh dhimmiyan, non-Muslim, berhadapan dengan saya, bermusuhan dengan saya. Barang siapa berhadapan dengan saya, tidak akan selamat, tidak akan masuk surga. Falam yashumma raihatal jannah. Ya Allah, ajaran agama Islam, bunuh non-Muslim saja akan bermusuhan dengan Nabi Muhammad. Jadi luar biasa. Jadi Madinah itu waktu Nabi Muhammad jadi kepala negara Madinah, penduduknya Muslim dan non-Muslim diberlakukan sama. Arab dan non-Arab. Yang bukan Arab banyak. Di kota Madinah bukan Arab. Semua diberlakukan sama, dan dibeda-bedakan. Nabi Muhammad selalu mengatakan dalam khutbah Jumat, wala udwana illa ala dhalimin. Coba bunyi bareng ayo. Wala udwana illa ala dhalimin. Waktu Jumat apa? Sebab waktu Jumat pasti mau keluarkan perkataan itu. Artinya tahu nggak tuh? Saya nggak ngerti artinya itu. Itu artinya pesan Nabi Muhammad berulang-ulang kali setiap khutbah Jumat. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum, yang zalim, itu musuh itu. Selama orang itu bukan tidak melanggar hukum, tidak zalim, agamanya apapun, sukunya apapun, partai politiknya apa, aliran, tidak boleh ada rasa permusuhan. Cina ini, Kristen ini, musuh ini, gak boleh. Madura ini, musuh ini, gak boleh. Yang boleh, ini koruptor, pejabat yang koruptor, musuh kita. Ini pembunuh, perampok, pelaku kriminal, musuh kita. Ini pengedar narkoba, musuh kita. Ini bos pijet. Ada nggak di sini, ada pijet nggak? Ada. Ibu yang pijet? Pokoknya yang melanggar hukum itu musuh.
yang tidak melanggar hukum, walaupun beda warna kulit, beda cara ngomong lisan, beda agama, tidak boleh menjadi alasan permusuhan. Yang boleh dianggap musuh, yang boleh, yang melanggar aturan, melanggar agama, melanggar undang-undang, itu yang. Nah, jadi contoh ini, contoh yang kecil aja, yang kecil contohnya. Ada orang yang sepeda motor, lampu merah, yang Kristen berhenti, yang Pak Haji terus. Siapa yang musuh kita, yo? Ini contohnya gampang, yang gampang kecilan. Lampu merah, yang Pak Haji lurus, gak berhenti. Yang Kristen Cina lagi, Cina berhenti taat undang-undang. Yang benar siapa? Cina. Pak Haji benar atau enggak? Alhamdulillah paham. Ada pejabat Kristen non Muslim, jujur. Ada yang pejabat tiap tahun haji, tiap minggu umroh. Korupsi. Tapi korupsi. Ayo. Nah, syukur-syukur yang Muslim gak jujur. Sama dengan orang. Ada orang namanya Muhammad bin Abdullah. Kan kayak kan Nabi ya? Benar Muhammad bin Abdullah. Itu orang namanya apa? Muhammad bin Abdullah. Ternyata pengedar narkoba. Misalkan nama nggak penting, jelek itu. Walaupun namanya Muhammad bin Abdullah, kelakuannya kayak gitu nggak benar. Atau korupsi, dari pejabat korupsi. Ada lagi orang namanya Toto. Siapa Parto? Tono. Gak santri belas namanya lah, nama Jowo, tapi jujur, amanah. Ayo kencing mak, bener mana itu? Nama gak penting nama. Syukur. Namanya Muhammad bin Abdullah, kelakuannya paham? Nah, jadi sekali lagi umat yang dikehendaki oleh Allah adalah umat yang maju modern. Nah, jasanya Nahdlatul Ulama, jasanya Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, kakeknya Gus Dur, apa jasanya? Sampai kita mati-matian ikut NU. Beliau orang cerdas. Tahun 1914, masih ada Khalifah Ottoman di Turki, masih ada khilafah di Turki Ottoman. Hashim Asy'ari sudah punya ide, punya gagasan menyatukan Islam dan nasionalisme, Islam dan kebangsaan. Islam tidak akan bisa menyatukan umat kalau tidak didukung dengan semangat nasionalis. Nasionalisme tidak akan punya nilai, punya ruh, punya spirit kalau tidak diisi dengan agama Islam. Jadi nasionalisme religius nasionalis. Nasionalisme saja tidak ada agama, nanti lihat abangan, kata orang Jawa bahasanya abangan, wong kepet, dudung santri Islam tapi nasionalis, gak ada agamanya, gak ada nilai agamanya, nanti liar. Tapi kalau nasionalisme diisi dengan agama Islam, nasionalisme yang religius, yang ada nilai ruhaninya. Itu tahun berapa? Tahun berapa mau? 1914. Sampai Hashim Asy'ari punya jargon hubbul waton minal iman. Mencintai, membela, memperkuat, mempertahankan, merawat. Apa? Kita maaf tadi? Mencintai, membela, membangun, merawat, memperkuat negara. Itu adalah bagian dari iman. Anda beriman harus membela negara. Anda orang Islam beriman harus mencintai tanah air. Seperti itu kan? Itu cerdasnya luar biasa. Walhasil beliau cerdas,
mengumpulkan nilai-nilai agama dari langit dan agama dari langit dengan budaya dari kecerdasan beliau. Ternyata benar. Sekarang ini yang tadi sudah saya singgung, di Timur Tengah ini mengapa sering konflik yang tidak pernah selesai? Pada dasarnya paling pokok masalah adalah belum ketemu antara pemahaman Islam dan nasionalisme. Paham nggak? Jadi di Timur Tengah itu ulama tidak nasionalis. Saya sebutkan namanya nih, ulama besar tidak nasionalis. Saya sebutkan namanya Hasan Banna, Said Qutb, Muhammad Qutb, Al-Ghazali, Said Sabiq, Syekh Muhandis, Umar bin Sa'd Al-Hudaybi, Yusuf Qaradawi, Hasan Turabi, Said Hawa. Ulama-ulama besar tidak nasionalis. Yang nasionalis bukan ulama. Hafid Asad, Saddam Hussein, Jamal Nasir, Anwar Sadat, Jafar Meri, Habibur Ghaibah, Muhammad Gaddafi, Abdul Salam Jalud, Hawan Bumadian, bin Bella, Syadri bin Jadid. Nasionalis bukan ulama. Yang ulama bukan nasionalis. Di Indonesia, dengarkan. Di Indonesia, Yai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, kakeknya Gus Dur, ulama, nasionalis. Alhamdulillah, luar biasa Gus Dur, Ki Hashim luar biasa. Dan Ki Hashim itu luar biasa, orang cerdas, menyatukan antara agama dan nasionalisme. Sampai punya jargon hubbul waton minal. Nah, pernah begini. Man mata li ajli watonihi mata syahidan. Barang siapa mati membela negaranya, tanah airnya mati syahid. Wa man khana li watonihi halalun damuhu wa lam yakun kafiran. Barang siapa berkhianat, berpihak pada Belanda, berpihak pada Jepang, boleh dibunuh, bahkan harus. Ada orang Islam berpihak pada Belanda, bunuh, tapi tidak kafir. Coba dari masyarakat, nggak pernah ngafirkan orang, Ada orang Islam pembela Belanda, berpihak pada Belanda, nggak kafir sih enggak, tapi boleh dibunuh. Nah, ringkas ceritanya, kasih tahu ceritanya ini. 17 Agustus merdeka, Oktober sudah ada berita bahwa sekutu akan nyerang Indonesia, dipimpin oleh Inggris, akan dikembalikan lagi ke Belanda, kekuasaan Indonesia. Baru 2 bulan merdeka, baru 2 bulan proklamasi di Agustus, Oktober sudah diancam akan direbut kembali kemerdekaan oleh sekutu, dikembalikan ke Belanda. Yang kemarin Belanda kalah oleh Jepang. Bung Karno, Pak Hatta, Jan Sudirman, dan para tokoh-tokoh di Jakarta, gimana yang melawannya? Gimana nih? Melawannya gimana? Ya rakyat yang melawan. Pakai batu, ketepel, apa sajalah, pisau, golok. Bahasa Arabnya melawan rakyat apa aja itu namanya intifadah. Apa namanya? Anak-anak Palestina tuh lemparin tank bajanya Israel pakai batu, kerikil, namanya senjata lawan dengan batu, namanya intifada. Bukan perang, bukan. Perang bahasa Arabnya harb. Paling enggak senjata tank baja pakainya batu, namanya Nah, Bung Karno mengatakan rakyat yang harus melawan kedatangan sekutu. Sekutu akan datang bulan November, namanya pasukan Nika, komandannya Brigjen Malabi dari Inggris. Yai Hashim Asy'ari diminta oleh Bung Karno. Bung Karno presiden minta pada Hashim Asy'ari agar Hashim Asy'ari mengerahkan rakyat, masyarakat melawan atau melakukan intifada. Hashim Asy'ari rapat tanggal 22 Oktober, KK sejawa kumpul semua, keluarlah namanya Resolusi Jihad Hashim Asy'ari. Yang sekarang tanggal 22 Oktober sudah resmi menjadi hari nasional, namanya Hari Santri.
Sekali dan jelas menjadi hari nasional. 20 Oktober menjadi hari santri, hari nasional itu. Negara resmi negara itu hari nasional. Sama dengan 7 Agustus, sama dengan 1 Januari, hari libur lah, tanggal merah, hari nasional. Namanya hari tanggal 22 Oktober. Kenapa? Karena tanggal itu Hasyim Asy'ari pendiri NU mengerahkan masyarakat agar melawan nikah. Dah, dengarin. Nikah datang hari pertama perang tanggal 10 November. Mobilnya Brigjen Malabi komandannya itu meledak. Malabi mati, ajudannya mati, supirnya mati, pengawalnya mati. Yang masang bom di mobilnya bukan tentara, santri Tebuireng, namanya Harun, santri Mbah Hasyim santrinya. Tapi sayang, si Harun ini nggak lari, paling lihat hasilnya kayak apa. Dikira mercon apa? Harun pun hancur mukanya Harun. Coba lari, insya Allah selamat. Dikira mercon. Ada lagi santri Tebuireng, namanya kebetulan sama Asy'ari, aslinya Surabaya tapi santri Tebuireng. Naik di atas Hotel Orient, sekarang masih ada hotel itu. Sekarang namanya Hotel Majapahit. Merobek-robek bendera Belanda, penggantinya dengan merah putih. Ditembaki dari bawah, alhamdulillah selamat. Rupanya pakai akik anti peluru padahal. Namanya Asy'ari, itu santri. Jadi peranan Nahdlatul Ulama mempertahankan NKRI. Perang 10 November hari pahlawan nasional di Surabaya. Kalau tidak ada NU, belum tentu kita mempertahankan Undang-Undang ini. Maka Hasyim Asy'ari menjadi pahlawan nasional. Anaknya bapaknya Gus Dur, Wahid Hasyim, pahlawan nasional. Gus Durnya belum. Gus Durnya lagi saya usahakan jadi pahlawan nasional. Hasyim Asy'ari sudah, Wahid Hasyim sudah. Kiai NU yang memimpin Hizbullah namanya Zainul Arifin dari Barus. Barus mana? Tapanuli Tengah. Itu pahlawan nasional. Itu juga salah satu ketua PBNU. Zainul Arifin dari Sumatera Utara, pahlawan nasional. Kiai Wahab, orang kedua pendiri NU, juga sekarang jadi pahlawan nasional. Itu yang ngarang lagu tadi Hubbul Waton tadi. Dahal Waton, Hubbul Waton juga. Belakangan Kiai Idham Khalid, ketua umum PBNU zaman Orde Lama, orang Banjarmasin aslinya, sekarang gambarnya di uang 5.000 rupiah. Tapi ibu nggak tahu 5 rupiah, tahu nggak dolar. Sombong banget, sombong. Sekarang uang baru 5.000, gambarnya Kiai Idham Khalid, pahlawan nasional, ketua umum PBNU zaman awal lama dan ketua MPR zaman awal-awal Orde Baru. Jadi Nahdlatul Ulama, ini kesimpulan saya ngomong dari tadi, Nahdlatul Ulama harus cerdas. Harus apa? Supaya bersikap modern. Supaya bersikap modern sesuai dengan perintah Allah, ummatan wasata, umat yang modern, yang tengah-tengah. Dari lukatif dari tengah-tengah. Jadi NU lah yang membangun ummatan wasata. Ibu-ibu kalau ingin wasaton, ya ayo aktif di NU. Kalau mau radikal, ya ikut Imam Samudra. Itu kanan, namanya kanan. Ikut Abu Bakar Baghdadi, udah mati, udah mati. Samudra udah mati. Itu siapa sekarang ya? Ikut Wahabi, Salafi, mau? Itu radikal. Atau kiri, liberal, nggak sholat. Masalah agama apa itu nggak penting, agama. Namanya kiri, namanya liar, liberal. Kalau yang kanan namanya radikal. Paham betul? Yang kanan namanya radikal.
Yang kiri namanya? Yang tengah-tengah? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Garis itu namanya? Nahdlatul Ulama. Bintangnya? 9. Wali Songo menuliskan cara dakwahnya Wali 9 yang mengislamkan seluruh Nusantara dengan cara damai, tidak dengan kekerasan, melawan Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya tanpa peperangan. Luar biasa. Yang heran apa enggak jadinya? Yang heran apa enggak? Lapal Indonesia hurufnya 9. Kalau nggak bisa dihitung ayo. NU bintangnya 9. Indonesia hurufnya 9. Pancasila Nusantara Majapahit Gajah Mada Sriwijaya 9. ABD Rahman Abdurrahman Wahid maksudnya Wistur ABD Rahman Abdurrahman Wahid A Said Akil berapa? Harus satunya. Oke. Jadi angka 9 luar biasa. Yang ngatur Allah itu, saya kira yang ngatur Allah itu. Gak ada kita rencana 9 nggak ada. Indonesia hurufnya 9. Nusantara 9. Pancasila 19. Hashim Ash'ari ditulisan Arab. Hashim itu tulisan Arab ya. Ha alif shin mim hamzah shin ain ra ya 9. Hashim Ash'ari. Tulisan dengan Arab. Jadi alhamdulillah kita ini di dalam keberadaan yang benar. Benar nggak? Jadi ini benar nggak nih? Betul. Kenapa? Allah memerintahkan kita membangun umat yang apa? Wasaton. Itulah ahli sunnah wal Jamaah. organisasinya. NU. Alhamdulillah paham dah. Itu aja ya. Mari kita membaca salat bersama-sama. Salatullah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qudratil farju bil qurab wa bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khatim istasqa wa man wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi rahmati wa nafsi bi'adi kulli ma'lumin lak ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Ali ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghiyathul Mustaghithin aghithna wal muslimin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an tahfadna wa auladana min al-hammi wal gham wal marad was saqam wal balaya wal mihan wal fitan wa taj'alna farajan wa makhraja Allahumma inna nas'aluka bi maq'idil 'izzi min 'arsyik wa bi muntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa mazdikal asna wa ishraqi nuri wajhikal adla wa bi fadlikal karim wa judikal 'amim wa bi kalimatikal tammat allati la yujawizuhunna barru la fajir ya akramin ya hasib ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah Allahumma innahu laysa fis samawati dawarat wala fil ardi ghamarat wala fil jibali matarat wala fil bihari qatarat wala fil nufusi khatarat wala fil uyuni lahadat wala fil ashjari warqat wala fil ajsami harakat illa wahya bika 'arifat wa laka mushahidat wa 'alayka dalat wa fi mulkika mutahirat fa bil qudrati allati sakharta biha ahlal ardi was samawat sakhir li nahdhatil ulama qulubal makhluqat wa 'attif qulubal alamin bi asrihim 'alaina wal bisna qabulan bisal ma'ad Rabbana khtim lana bil iman wal islam ya Allah berilah kepada kami husnul khatimah mati membawa agama Islam waj'al 'inda intihai ajalna min hadhihi dunya akhir kalamina ya Allah berilah kemampuan kepada kami ketika nanti menghadapi sakaratul maut akhir ucapan kami adalah kalimat la ilaha illallah Rabb yassir wa la tu'assir Rabbi atmina bil khair wa la tulattaf ala syarana bikum ahada dzalika liman khasya rabbah Allahumma ya ghani ya hamid ya mujib ya mu'in ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramik berilah kami ya Allah rezeki yang halal yang berkah jangan yang haram jangan yang najis yang membawa malapetaka ya Allah aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika al masyayikh rezeki yang untuk saya menjadikan bekal untuk taat kepadamu tidak maksiat kepadamu wa fadl hamman siwa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi Muhammadin bil ummi walhamdulillahi rabbil alamin mohon maaf kalau perkataan yang tidak berkenan syukran wa dumtum bil khairi wal barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.